pada hari ini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang topik performance staff dan juga produktivitas karyawan. Kita akan mengundang nanti narasumber yang sangat bagus tentunya. Oke, selamat menonton. Nah, kali ini kita udah bersama Kak Devi nih. Hai Kak. Halo Kak Nuzul. Nah, jadi gini Kak, akhir-akhir ini performance staff itu jadi pembicaraan topik pembicaraan yang cukup populer. Nah, menurut Kak Devi sendiri, itu nggak sih Kak, kalau performance staff itu berpengaruh terhadap kesuksesan sebuah perusahaan? Baik, jadi aku setuju banget nih, performance staff itu dapat mempengaruhi secara signifikan kesuksesan sebuah perusahaan. Jadi, performance staff itu seringkali digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu perusahaan. Nah, tingkat keberhasilan suatu perusahaan ini ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu. Adapun cara menilai performance staff itu biasanya menggunakan KPI atau Key Performance Indicator. Nah, keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugasnya itu berhubungan erat dengan pelaku-pelaku bisnis organisasi tersebut. Dengan kata lain, sumber daya manusia memiliki peran yang strategis sebagai penentu berhasil tidaknya pencapaian kinerja. Kemudian staf yang memiliki tanggung jawab dan transparansi atas pekerjaan yang telah dilakukan dan menjalankan disiplin kerja itu akan berpengaruh terhadap kesuksesan sebuah bisnis perusahaan. Jadi, performance staf yang baik akan berbanding lurus dengan kesuksesan sebuah perusahaan. Dan juga sebaliknya, performance staf yang buruk akan berdampak buruk juga terhadap kelangsungan bisnis perusahaan. Kemudian, menurut penelitian Edison et al. 2017 menyatakan bahwa pengukuran kinerja itu dapat menggunakan 4. Yang pertama target, yang kedua adalah kualitas, yang ketiga waktu penyelesaian, dan yang keempat taat asas. Kalau menurut aku seperti itu sih, Zul. Sekarang nih gantian. Kak Nuzul, saya yang tanya, kalau menurut kamu setuju nggak performance staff itu secara signifikan dapat mempengaruhi kesuksesan sebuah perusahaan? Kalau menurut pendapat kamu bagaimana? Nah, kalau aku pribadi sih setuju ya Kak. Seperti kata Kak Devi tadi yang udah dijelasin, menurut aku juga aku setuju juga ada jurnal-jurnal yang udah aku baca sebelumnya, di mana kegagalan atau keberhasilan suatu perusahaan itu tergantung pada pelaku pada organisasi tersebut nih Kak. Nah, di mana jika performance staff itu bagus, maka kinerja karyawannya kan juga bagus nih Kak. Nah, akan berpengaruh positif terhadap tujuan-tujuan dari perusahaan tersebut seperti pencapaiannya. Nah, kan untuk mengukur sebuah kesuksesan perusahaan itu kan ada beberapa aspek nih Kak. Salah satunya tuh performance staff. Nah, kalau performance staffnya bagus, otomatis kan kinerja karyawannya juga bagus. Nah, nanti hal ini akan berpengaruh positif terhadap yang tadi itu, terhadap pencapaian dari perusahaan. Nah, ibarat kata nih Kak, sebuah proses bisnis kan pasti ada input-outputnya. Nah, inputnya itu kita ibaratin aja kayak performance staff itu. Nah, jadi jika performance staff itu bagus, otomatis kan output yang kita hasilkan juga akan bagus nih Kak, gitu. Kalau terus ada lagi nih Kak, kalau misal untuk meningkatkan produktivitas karyawan itu menurut Kakak apa aja sih yang bisa dilakukan? Sebelumnya kita bahas terlebih dahulu yuk, apa itu produktivitas kerja? Jadi, produktivitas kerja itu perbandingan antara hasil yang diperoleh atau output dengan jumlah sumber kerja yang digunakan atau input. Nah, produktivitas itu dikatakan tinggi jika hasil yang diperoleh lebih besar daripada sumber kerja yang digunakan, dan sebaliknya produktivitas dikatakan rendah jika hasil yang diperoleh lebih kecil dari sumber kerja yang digunakan. Nah, langkah-langkah perusahaan untuk meningkatkan
produktivitas karyawannya dengan cara yang pertama, perusahaan harus meningkatkan sistem pengendalian kinerja yang meliputi pelatihan pengembangan, kebijakan penempatan, promosi, dan menerapkan reward and punishment. Kemudian, perusahaan hendaknya meningkatkan produktivitas karyawan dengan mengembangkan keahlian-keahlian seperti kepemimpinan, soft skill, tugas yang menantang, perencanaan, dan pengendalian serta pelatihan manajerial khusus. Kemudian, perusahaan juga hendaknya itu melakukan pendekatan secara individu, secara karyawan. Pendekatan secara individu ini seperti yang pertama, seperti kayak memperhatikan prestasi kerja karyawan dan unitnya, kemudian membimbing secara moral setiap bulannya, kemudian menanamkan ilmu-ilmu kedisiplinan, seperti absen harus tepat waktu, kemudian memberikan beban kerja yang sesuai dengan kemampuan stafnya, dan membentuk lingkungan kerja yang sehat dan nyaman. Sehingga itulah yang dapat dilakukan perusahaan untuk meningkatkan produktivitas karyawannya. Kalau menurut aku itu sih. Mungkin kamu ada tambahan, kalau menurut kamu bagaimana? Kamu cara meningkatkan produktivitas karyawan di perusahaan itu seperti apa, Kak Nuzul? Oke, aku setuju juga sih sama pendapat Kak Devi tadi. Dimana banyak banget ya Kak, cara perusahaan buat meningkatkan produktivitas karyawan. Kalau di produktivitas ini kan pasti berpengaruh pada kinerja karyawan tadi. Nah, yang paling kalau dari aku sendiri itu yang paling penting itu ketertarikan karyawan dalam bekerja atau engagement, dimana ketika karyawan udah tertarik nih sama pekerjaannya, otomatis kan dia akan meningkat nih Kak, baik produktivitasnya, baik kinerjanya. Nah, ini kan nanti akan berdampak positif bagi perusahaan. Nah, kalau caranya itu banyak nih Kak, kayak pelatihan, apalagi dikasih bonus atau reward setiap pencapaian pencapaiannya. Kalau pelatihan sendiri kan pasti setiap tim itu ada update atau pembaruan Kak. Gak mungkin ilmu itu stuck di situs layar nih Kak. Nah nanti setiap ada update kan otomatis karyawan akan setelah dapat pelajaran akan mendapat yang baru. Nah nanti akan diterapkan di pekerjaan yang kita tadi. Otomatis kan produktivitasnya akan meningkat dan kinerjanya juga akan meningkat. Seperti itu sih Kak. Nah Kak, wah nggak kerasa nih Kak, siang ini kita udah membahas berbagai macam pembahasan yang cukup seru ya Kak. Nah, kalau boleh dari Kak Devi ada kesimpulan nggak sih Kak untuk perbincangan kita pada pagi hari ini? Oh iya, jadi begini, kesimpulannya kita berdua, Kak Nuzul dengan aku sendiri setuju ya, performance staff itu berpengaruh secara signifikan dalam kesuksesan sebuah perusahaan. Performance staff itu biasa seringkali digunakan sebagai tolak ukur tingkat keberhasilan suatu perusahaan. Kemudian untuk meningkatkan produktivitas karyawannya di sebuah perusahaan itu dapat dilakukan dengan cara perusahaan harus menempatkan karyawan sesuai dengan kemampuan, kemudian memberikan sistem reward and punishment, kemudian melakukan training, memberikan motivasi, memberikan peluang-peluang ataupun kesempatan kepada karyawan untuk bisa lebih berkembang, pelatihan yang up to date, dan ada banyak lagi sih sebenarnya. Jadi itu kesimpulannya. Nggak terasa nih Kak, ya udah 1 jam lebih kita ngebahas topik yang sangat-sangat krusial ini. Nah, oke. Kalau gitu kita tutup aja ya Kak untuk pertemuan kali ini. Kita bakal ketemu lagi untuk di pertemuan selanjutnya dengan topik yang lebih menarik lagi. Oke. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Dadah.